Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Enda dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelumnya, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat ya di tengah pandemi ini. Dalam video pembelajaran kali ini, Bu Enda akan menjelaskan tentang materi kita yang baru, yaitu tentang teks laporan hasil observasi. Tolong diperhatikan ya, dan jangan lupa dicatat. Baiklah anak-anak, marilah kita mulai pelajaran kita yang pertama, yaitu tentang teks laporan hasil observasi. Apa saja yang kita pelajari dalam teks laporan hasil observasi? Yang pertama adalah definisi, 2. Struktur teks laporan hasil observasi, 3. Kaidah kebahasaan, 4. Fungsi teks laporan hasil observasi. Apa tujuan dari pembelajaran teks laporan hasil observasi ini? Tujuannya adalah agar kalian nanti mampu mempraktikkan bagaimana cara menulis teks laporan hasil observasi itu dengan baik dan benar. Apa sih teks laporan hasil observasi itu? Teks laporan hasil observasi adalah berita atau informasi yang dibuat berdasarkan hasil pengamatan. Teks laporan hasil observasi adalah berita atau informasi yang dibuat berdasarkan hasil pengamatan. Apa saja struktur teks laporan hasil observasi? Struktur teks laporan hasil observasi terdiri atas 1. Pernyataan umum atau klasifikasi. Pernyataan umum atau klasifikasi berisi objek pengamatan. 2. Deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi penjelasan dari objek pengamatan. 3. Deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat berisi manfaat dari objek pengamatan. Lalu, apa saja kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi? 1. Menggunakan kata benda atau nomina dan kata kerja atau verba. 2. Kata yang digunakan dan dapat berupa kata dasar atau kata bentukan. 3. Menggunakan kalimat definisi dan kalimat deskripsi. 4. Menggunakan kalimat simpleks dan kompleks. Penjelasan dari aspek atau kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi ini akan Ibu berikan lebih lanjut. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Kata dasar dan kata bentukan. Kata dasar adalah kata yang belum mengalami proses afiksasi atau belum mendapatkan imbuhan. Contoh kata minum. Kata minum merupakan kata dasar karena belum mendapatkan imbuhan. Kata bentukan adalah kata yang sudah mengalami proses afiksasi atau sudah mendapatkan imbuhan. Contoh kata dasar minum mendapat imbuhan an, berubah menjadi kata bentukan minuman. Kalimat deskripsi dan kalimat definisi. Kalimat definisi adalah kalimat yang mengungkapkan atau memberikan keterangan atau makna dari sebuah objek. Contoh, harimau adalah salah satu jenis dari kucing besar pemakan daging. Salah satu ciri kalimat definisi menggunakan kata adalah, ialah, dan merupakan. Kalimat deskripsi adalah kalimat yang berisi gambaran tentang benda objek pengamatan. Contoh, sapi termasuk jenis hewan mamalia karena pada tubuh hewan ini terdapat kelenjar susu yang terletak di bawah perutnya. Kalimat ini dikatakan kalimat deskripsi karena berisi tentang penjelasan atau paparan. Yang kedua, kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks adalah kalimat sederhana yang terdiri atas satu subjek dan satu predikat. Contoh kalimat simpleks. Fatia membaca buku di perpustakaan sekolah. Fatia berkedudukan sebagai subjek, membaca predikat, buku objek di perpustakaan keterangan tempat. Jadi dalam kalimat simpleks hanya terdiri atas satu subjek, Fatia, dan satu predikat, membaca.
Kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri atas lebih dari satu subjek dan satu predikat. Contoh, Fatia membaca buku di perpustakaan sekolah, sementara itu Amar bermain bola di lapangan. Kedudukan kata dalam kalimat kompleks tersebut adalah sebagai berikut. Fatia berkedudukan sebagai subjek, membaca predikat, buku objek di perpustakaan keterangan tempat. Sementara itu konjungsi temporal. Amar subjek, bermain bola predikat di lapangan keterangan tempat. Jadi anak-anak, kalimat kompleks terdiri atas dua kalimat simplek. Kalimat simplek pertama, Fatia membaca buku di perpustakaan sekolah. Kalimat simplek yang kedua, Amar bermain bola di lapangan. Untuk menjadi sebuah kalimat kompleks, dua kalimat simplek ini membutuhkan sebuah konjungsi, yaitu konjungsi temporal. Konjungsi temporal yang dibuat dalam kalimat di atas adalah sementara itu. Anak-anak, baiklah akan Ibu berikan sebuah contoh tentang teks laporan hasil observasi, agar kalian mampu menganalisis struktur teks laporan hasil observasi. Masih ingat bukan bahwa struktur teks laporan hasil observasi terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah pernyataan umum, yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Objek pengamatan dari teks laporan hasil observasi yang sudah Ibu buat ini adalah tentang kuda. Contoh, laporan hasil observasi hewan peliharaan kuda. Struktur yang pertama adalah pernyataan umum. Pada pernyataan umum berisi, kuda merupakan salah satu satwa mamalia yang telah banyak menolong pekerjaan manusia selama ribuan tahun. Dalam teks laporan hasil observasi, bagian ini dikatakan bagian pernyataan umum karena membahas tentang objek pengamatan. Kemudian anggota atau aspek yang dilaporkan. Pada bagian ini berisi deskripsi bagian dan deskripsi manfaat. Kuda merupakan satu dari 10 spesies modern mamalia dari genus Equus. Kuda salah satu hewan peliharaan yang penting secara ekonomis dan historis dan sudah memegang peran penting dalam pengangkutan orang dan barang selama ribuan tahun. Ini adalah deskripsi bagian. Kuda bisa dinaiki oleh manusia dengan menggunakan sadel dan bisa pula digunakan untuk menarik sesuatu seperti kendaraan beroda atau bajak. Ini merupakan deskripsi bagian dan deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat berikutnya. Pada beberapa daerah, kuda juga digunakan sebagai sumber makanan. Ini adalah bagian dari deskripsi manfaat dari teks laporan hasil observasi. Lalu, apa fungsi kita mempelajari teks laporan hasil observasi? 1. Sebagai sumber informasi yang akurat. 2. Sebagai penjelas dasar penyusunan kebijaksanaan atau pemecahan suatu permasalahan dalam pengamatan. Nah, demikianlah materi teks laporan hasil observasi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap hidup sehat ya.